Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Dampak perang di Timur Tengah, penerbangan sejumlah maskapai tertunda, bahkan dibatalkan. Akibatnya, kepulangan jemaah umroh asal Purwakarta tertahan. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Umroh dan Haji Khusus atau Sisko Patuh, ada lebih dari 58.000 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi, termasuk diantaranya jemaah dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dua rombongan jemaah dari Travel Umroh dan Haji Al-Muharijin saat ini masih terkendala kepulangannya karena menggunakan penerbangan transit. Saat ini jemaah dalam kondisi aman dan berada di hotel di Madinah, menunggu informasi penerbangan yang baru. Untuk kepulangan, memang ada satu yang terkendala, satu ketemuan. Cuman dari kita sekarang solusinya itu ganti penerbangan. Cuman memang masih menunggu info dari sana, apakah tercancel apakah tidak. Cuman kalau solusi dari kita, kalau misalkan memang takutnya itu nanti tiba-tiba tercancel, kita ganti penerbangan ke yang kayak. Khusus jamaah umroh untuk berhati-hati dan tetap menjaga kondusivitas, terus selalu berdoa untuk keselamatan kita semua. Dan mobil khusus juga untuk jamaah umroh yang punya niat untuk pemberangkatan jamaah umroh sebaiknya menunda dulu sementara keberangkatan, menunggu informasi keamanan kondisi Timur Tengah demi kemaslahatan semuanya. Dari Bandara Soekarno-Hatta, sebanyak 15 penerbangan internasional dibatalkan sampai dengan Selasa 3 Maret. Sejak 28 Februari 2026, ada 60 penerbangan dibatalkan imbas konflik di wilayah Timur Tengah yang terdiri dari 28 jadwal keberangkatan dan 32 jadwal kedatangan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus memantau secara berkala dan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dalam memastikan pelayanan yang maksimal serta memberi informasi terkini kepada calon penumpang. Terjadinya konflik di Timur Tengah, kami sampaikan bahwa situasi Bandara Soekarno-Hatta dalam situasi normal dan kondusif. Dan memang sampai dengan hari ini masih terdapat jadwal penerbangan yang mengalami pembatalan, yaitu sebanyak 15 jadwal penerbangan. Untuk 15 jadwal penerbangan yang melakukan pembatalan hari ini, itu didominasi oleh tujuan Doha, kemudian ada Abu Dhabi, dan juga Dubai. Bandara Soekarno-Hatta terus melakukan secara berkala pemantauan terhadap situasi yang ada di Timur Tengah, dan juga kami bersama para stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta melalui Airport Operation Control Center selalu berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, kemudian dengan maskapai dan otoritas bandara untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan dengan baik dan optimal. Bagaimana perang berdampak besar terhadap jemaah umroh dan apa yang diinginkan pengelola travel terhadap pemerintah? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Utama Patuna Travel sekaligus Ketua Umum Sapuhi, Syam Resviadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syam, mungkin pertama soal kondisi terkini dulu, seperti apa pelaksanaan umroh di Arab Saudi, apakah saat ini masih berjalan normal, kemudian apakah pemerintah Arab Saudi ini sudah memberikan kepastian keamanan wilayah Mekah dan Madinah, Pak Syam? Ya, sampai kemarin kami rapat bersama seluruh stakeholder dari pemerintah Indonesia bersama asosiasi. Akan dilanjutkan dengan Menteri Koordinator PMK pagi ini, sehingga kami akan terus berlanjut dan akan pasti keputusan bagaimana hari ini oleh Menteri Koordinator PMK akan diputuskan. Namun hasil dari kemarin kami berkumpul dengan berbagai departemen Kementerian Haji dan Umroh, Departemen Imigrasi, Departemen Perhubungan, menghasilkan bersama dengan para airline juga, menghasilkan satu kesepakatan bahwa prinsipnya adalah win-win solution tanpa dan keselamatan para jemaah. Nah, dari berbagai airline ini menyatakan kalau godaan ini memang sesuatu yang
tidak bisa dihindari oleh pihak mereka, sehingga semua airline yang menggunakan transit di negaranya, seperti yang tadi disebutkan, itu memberikan pelayanan salah satunya di mana Qatar membolehkan mereroute atau mengganti pesawat yang memang sudah bekerja sama dengan Qatar, dalam hal ini Garuda, bisa terbang sehingga nanti apabila pesawat Garuda yang direct sampai saat ini masih bisa terbang reguler, itu akan saling bekerja sama. Namun yang jadi masalah adalah pesawat itu hampir selalu penuh sekarang ini kepulangan untuk menampung 58.000, namun mohon dikurangi 6.000 yang sudah pulang kemarin dengan Saudi, Garuda, dan lain. Saya juga mendengar adanya Etihad dan Emirat terbang dari Jeddah ke Abu Dhabi dan Dubai untuk menjemput jemaah yang ada di Jeddah dan Madinah, dan kemudian dilanjutkan ke negara masing-masing dengan menggunakan rute yang memang tidak atau bebas dari zona perang tersebut. Namun memang kepastiannya belum ada konfirmasi dari pihak airline tersebut di Jakarta, karena ini adalah kebijaksanaan dari head office mereka di negara mereka. Oke, ya tentunya ada koordinasi dan tadi ada win-win solution tentunya untuk keselamatan jemaah, termasuk tadi beberapa yang dilakukan adalah ada kesepakatan dengan maskapai begitu bisa di-reroute. Lantas Pak Syam di Patuna Travel dan di travel lain di bawah Sapuhi, seberapa banyak perubahan jadwal penerbangan atau rute yang signifikan sejauh ini? Ya, pada dasarnya semua kami melaporkan ke Kementerian Haji dan Umroh, di mana mereka membuat link sehingga terkumpulah 58.000 tersebut, sehingga kami perkirakan di antara anggota kami hanya sekitar 400 sampai 500 jemaah saja yang memang bermasalah di negara Arab Saudi maupun di negara transit gitu ya. Memang kemarin tidak sempat terdeteksi adalah mereka yang menggunakan pesawat yang tidak hadir, seperti misalnya Indigo, Malaysian Airlines, Scott, Brunei dan lain-lain, termasuk Hanian yang ke Cina itu tidak terdeteksi, karena itu juga ada beberapa jemaah yang memang menggunakan negara transit tersebut. Semoga pihak dari PPU yang ada di semua asosiasi sudah melaporkan kepada Kementerian Haji dan Umroh sehingga bisa terdeteksi. Tujuannya nanti insya Allah terakhir apabila memang betul-betul perang ini tidak bisa diselesaikan atau berkepanjangan, pemerintah akan mengambil alih dan akan eksoduskan semua warga negara Indonesia yang ada di negara-negara manapun untuk kembali ke Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, Pak Syam, lantas kalau sejauh ini catatannya sudah ada berapa jemaah yang masih belum bisa kembali ke tanah air dan apa yang dilakukan oleh pengelola travel bagi jemaah yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi? Ya, pada dasarnya tidak semua hotel yang kami manfaatkan atau kami gunakan itu dibayar oleh pihak airline, karena dalam perjanjian atau kesepakatan di IATA itu yang akan diganti itu adalah mereka yang memang transit karena delay dan segala macam. Tapi kalau force majeure ini tidak ada penggantian, sehingga mau tidak mau para pihak travel sekarang ini mengantisipasi dengan mencari hotel yang memang bisa menampung jemaah, kemudian ya membayar sendiri dan berkoordinasi dengan para jemaahnya. Namun akan segera dipercepat oleh pemerintah Indonesia khususnya, seperti yang saya tadi sampaikan, pagi ini akan ada rapat koordinasi dengan Menko PMK untuk segera diputuskan ini akan diambil alih seperti apa oleh negara. Oke, Pak Syam, tadi soal travel ini mengantisipasi dengan mencari hotel, artinya ini merugikan pihak travel kah, Pak? Iya, pada dasarnya pasti kami travel yang akan diminta pertanggungjawabkan oleh jemaah. Namun apabila memang pihak travel juga mampu dan bisa memberikan keterangan yang bisa diterima oleh para jemaah agar ini bisa dikerjasamakan atau dibebankan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang memang dirugikan. Artinya win-win solution di antara jemaah dengan PHK sudah dilakukan masing-masing oleh PPU.
Oke, berarti sampai dengan saat ini kalau dari asosiasi sudah dapat informasi kah Pak sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi? Karena kan juga harus mengantisipasi juga soal hitung-hitungannya gimana. Ya, artinya dalam 2 hari ke depan ini setelah Pak PMK, Menteri Koordinator PMK akan memutuskan, itu akan diambil alih oleh negara, seperti apa tindakannya, tapi memang kalau sudah diambil negara, akan ada eksodus penjemputan seluruh WNI yang ada di luar negeri pulang ke Indonesia. Sehingga sampai dengan keputusan ini mohon semua pihak bersabar dulu, karena pagi ini sedang memang mereka rapatkan, ya segera setelah siang ataupun sore akan ada keputusan, ya insya Allah besok sudah ada bisa action yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Karena kami, baik pemerintah tidak tahu kapan perang ini akan berakhir, namun apabila memang dalam keputusan nanti pagi atau pagi ini tentukan tanggal 5 kah, atau tanggal 6 kah, atau tanggal 7 kah, memang akan diadakan eksodus apabila tidak terkendali perangnya atau berkepanjangan, akan dilakukan oleh pemerintah. Insya Allah demikian, Mbak. Oke, Pak Syam, kalau sampai dengan saat ini untuk koordinasi antar Sapuhi dengan maskapai maupun juga otoritas Arab Saudi memastikan kelancaran operasional sejauh ini seperti apa Pak berarti? Ya, kami hanya organisasi, kami hanya memfasilitasi, mencarikan informasi, namun semua dealing-dealing itu harus direct antara airline dengan pihak PPO, demikian juga pihak hotel, karena kami tidak bisa menyelesaikan semua bagi anggota yang memang dalam kondisi di transit, di kota transit maupun di negara Arab Saudi. Oke, baik. Pak Syam, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Bisnis saudara, dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel dan Ketua Umum Sapuhi Syam Resviadi. Pak Syam, masih bersama dengan kami Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada skenario kontingensi jika konflik meluas ke negara sekitar Pak Syam? Ya, Pak Syam mungkin masih di mute Pak untuk audionya. Oh, maaf. Ya, silakan Pak. Ya, sampai saat ini juga masih ada dan sudah ada yang memang berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia dengan melalui darat, berubah ke negara yang relatif lebih aman. Seperti mereka yang di Abu Dhabi dan Dubai itu, mereka mencoba berpindah ke Oman dengan perjalanan darat sepanjang 400 kilo atau sekitar 4 jam. Dan sudah ada yang memang pulang. Namun ini kan yang pribadi yang memang memiliki kemampuan lebih. Sementara yang mereka yang tidak punya kemampuan memang tergantung dengan travelnya, ya sementara masih tunggu di negara tersebut yang memang ditanggung oleh negara-negara transit ini, difasilitasi hotel dan makan secara penuh ya. Demikian Pak. Oke. Nah, Pak Syam, lantas kalau dengan maskapai, apakah ada kebijakan refund atau reschedule, tidak hanya maskapai, hotel mungkin juga, yang lebih fleksibel dalam kondisi saat ini, Pak? Ya, pengalaman ini sudah kita lalui melalui pengalaman COVID ya. Mereka juga kemarin menyampaikan mereka boleh reroute dengan kerjasama airline yang memang bisa menyiapkan kepulangan direct. Kemudian bisa pilihannya adalah di refund. Satu lagi adalah di reschedule untuk kepentingan musim umroh berikutnya. Demikian Pak. Oke, tapi Pak Syam, kalau dengan situasi saat ini, artinya di hold dulukah pemberangkatan yang baru atau seperti apa, atau ada skema misalnya perubahan biaya, karena tadi ada skenario untuk misalnya biasanya direct tapi ini melewati negara-negara yang relatif aman gitu Pak? Ya, kemarin itu sampai hari ini pihak hotel-hotel yang ada di Arab Saudi untuk hotel belum menyatakan akan boleh di reschedule atau di refund. Namun bahkan sudah diminta untuk pelunasan. Nah, ini jadi masalah kendala. Untuk mereka yang memang masih menggunakan pesawat direct, alhamdulillah masih boleh berangkat, walaupun dianjurkan tidak berangkat. Semoga tidak ada kendala dengan negara yang dilintasi oleh pesawat direct ini, menutup juga ya udaranya untuk penerbangan reguler. Namun apabila memang masih bisa, sementara ini kami juga Garuda, bersama Garuda terbang ke Jeddah dan Madinah untuk program akhir Ramadan dan bulan Syawal. Sepertinya sudah dianjurkan oleh Departemen Luar Negeri melalui Kementerian Haji dan Umroh, dan sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa dianjurkan, disarankan, bahkan sedikit ditekankan agar tidak berangkat dulu, ditunda dulu sampai nanti seperti apa, apakah nanti ditundanya 1-2 hari
Karena ini adalah musim akhir-akhir dari umroh, ya sepertinya ditunda secara berkepanjangan, artinya ya selesaikan tahun ini selesai, ya kita berubah schedule di tahun 1448 Hijrah nanti setelah haji. Oke, berarti memang karena tidak atau disarankan untuk tidak berangkat, berarti di antara para calon jemaah itu ada yang dipospon atau ditunda untuk keberangkatannya. Ini agak mengulang sebetulnya Pak dengan pertanyaan di segmen sebelumnya. Lantas penegasannya sejauh mana ini kondisi seperti ini, kondisi perang seperti ini merugikan pengelola travel. Bagaimana pemerintah atau Kemenhaj bisa merespon dinamika yang dihadapi oleh pengelola travel, Pak Syam? Ya, pada dasarnya selama ini belum ada ya pemerintah, terutama Indonesia, memberi pergantian dalam hal musibah yang kami alami. Seperti di COVID tahun lalu juga, tahun 2020-2021 itu nggak ada gitu ya. Nah, sepertinya kemarin juga disampaikan oleh Kementerian Haji bahwa mereka nggak siap hal itu gitu ya. Kecuali Bapak Presiden melihat ini satu hal musibah negara, tapi itu juga punya kategori tersendiri. Sementara untuk kami, mau tidak mau, harus siap mengganti dan berdiskusi dengan para jemaah agar biaya-biaya ini kita diskusikan, karena ini kan tidak keinginan kita juga. Ini betul-betul force major yang tidak bisa kita hindari. Oke, nah selain umroh Pak juga kalau lihat timeline-nya kan tidak lama lagi juga ada pemberangkatan jemaah haji. Pasti tentunya mereka juga bertanya-tanya soal kondisinya maupun juga apa nih yang menjadi kompensasi dan lain sebagainya. Apa penjelasan dari Patuna dan juga Sapuhi untuk jemaah dan apa harapan untuk pemerintah dalam konteks perang yang saat ini sedang terjadi? Ya, dari pribadi kami sudah siap untuk memberikan alasan apabila haji juga terkait dengan perang ini tidak jadi. Kami juga sudah mengalami di tahun 2020 lalu, sehingga hal-hal yang memang bisa kita kembalikan akan kita kembalikan, hal-hal yang memang tidak bisa kita kembalikan, kita minta kepada pihak stakeholder untuk menunda atau schedule untuk di tahun haji yang akan datang. Ya. Bagi para jemaah, mereka juga kita berikan penjelasan agar hal-hal yang memang tidak bisa kami kembalikan akan kami jadikan sebuah deposit untuk bisa di-reschedule di tahun haji menjadi 2027. Nah, bagi pemerintah tentunya sama, karena mereka juga menyelenggarakan haji reguler. Ya, semoga pihak-pihak terkait semua bisa mengerti, bisa toleransi. Ini adalah force major yang tidak bisa kita hindari, dan kita akan schedule keberangkatan haji kita di tahun 2027 tentunya. Namun dari pengalaman yang ada juga di tahun 2020, ada beberapa stakeholder yang memang karena tertunda sampai 2 tahun, baru ada haji lagi di tahun 2022, itu mengakibatkan adanya kerugian yang cukup besar bagi kami, travel, PHK, karena ada hotel yang memang tidak siap bekerja lagi atau tidak beroperasi lagi, sehingga akhirnya kami harus mencari ganti, dan uang deposit kami yang sudah dipegang mereka, bahkan uang yang sudah lunas kita bayarkan juga tidak bisa kembali. Nah, itu yang akan kita kompensasi atau kita hitung bersama jemaah-jemaah kami, Pak. Oke, tentu kita harapkan situasi segera terkendali, ada penjelasan dan juga solusi konkret dari pemerintah, tentunya tidak hanya bagi calon jemaah tapi juga termasuk juga pengusaha travel dalam hal ini, tapi tentu balik lagi keselamatan adalah yang utama tentunya bagi para jemaah. Terima kasih. Betul. Direktur Utama Patuna Travel dan juga Ketua Umum Sapuhi, Pak Syam Resviadi sudah bersama di Kompas Bisnis. Saya selalu Pak Syam. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.